syukur kita panjatkan atas rahmatnya. Kita kembali bisa berjumpa dalam sesi Sairama yang ke-43 malam ini. Seperti biasa, mari kita awali dengan doa, hening sejenak, dan panjatkan doa dengan omkaram 3 kali. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga suami membimbing kita semua. Jai Sairam. Jai Sairam. Ya. Sairam. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita akan lanjutkan sesi kita. Sudah sampai di sesi 43. Saya menyimak melalui YouTube ulang lagi sesi 42 minggu lalu yang begitu seru, dipandu oleh Bro Nyoman. Luar biasa sekali, sangat aktif Bapak Ibu semuanya. Dan malam ini kembali Prof. Suresh akan recharge kita, semangati kita semuanya untuk semakin kuat dalam perjalanan spiritual kita. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Suresh Gowin. Jai Sairam, Prof. Yes, Sairam. Terima kasih para bakta sekalian. Dengan kurnia limpah kurnia Bhagawan Bapa, kita sekali lagi jumpa di Sairama dengan bahagia, dengan mesra supaya kita boleh dalam lagi untuk belajar tentang ajaran Sati Sai Baba. So jadi malam ini kita hari itu kita bincang dua perkara. Adakah siapa-siapa dalam minggu ini ada idea ke, ada pengalaman ke, ada penambahan ke, pertukaran ke, nak bincang, kita boleh bincang sekarang. Ini ya. Experience. Ya. Sairam, Bapak Ibu semuanya, minggu lalu topiknya luar biasa, sangat dalam. Jadi kita bahas tentang purity, perseverance, dan passion. Kemudian pertanyaannya begitu banyak. Dan Prof. Suresh memberikan kita PR ya. Setelah kita dengarkan begitu panjang pemaparan dari beliau, kemudian beliau meminta kita apa-apa yang biasanya kita berat dalam mengatasinya, misalkan suatu masalah selama ini, masalah itu membuat kita sangat-sangat tidak sabar. Nah, setelah mendengar penjelasan minggu lalu, adakah kita menjadi semakin sabar atau bagaimana? Pengalaman dari Bapak Ibu semuanya boleh berbagi. Ada beberapa juga yang masuk bagi melalui WhatsApp. Nanti saya bacakan, tapi kalau Bapak Ibu ada yang berkenan untuk sharing langsung di sini, saya persilahkan. Silakan. Bapak Ibu boleh raise hand yang mau berbagi sebelum saya bacakan beberapa sharing dari yang masuk ke tim Sairama. Silakan. Kita pasti akan banyak belajar dari pengalaman Pak. Om Sairam. Ya. Sairam. Ya, Sairam, Profesor Sairam Sisayu, silakan. Ya. Saya jadi minggu lalu kan diminta kita mencoba menerapkan tentang kesabaran sebenarnya, passion ya. Tapi saya merasa agak sulit menerapkan dalam minggu ini. Karena mungkin apakah karena saya pikirkan tentang sabar dan saya harus sabar, I have to be patient, then it's very difficult to implement that. Itu bagaimana ya? Jadi justru dalam minggu ini saya jadi agak tidak sabar. Ya, apa pasal? Tentang anak. About my son. So saya rasa langkah pertama untuk mengawal atau untuk meningkatkan lagi kesabaran ialah untuk kenal bahawa saya tidak sabar. Itu satu asas, iaitu because saya tidak sabar dan saya sudah
relasikan bahawa saya tidak sabar, maka saya akan bertungkus lumus untuk meningkatkan kesabaran. Kebanyakan orang tidak pun rasa mengenai ini. Tidak faham dan tidak tahu pasal ini. Jadi saya rasa apa yang minggu ini sudah memberikan pengalaman kepada kita ialah bahawa ini ialah langkah untuk meningkatkan kesabaran. Oleh kerana kita beritahu bahawa sabar, jagalah kesabaran, maka bila anak itu bergerak dan sebagainya, mungkin kita sekarang lebih sedar tentang kesabaran kita. Baru kita boleh faham bahawa kita mungkin kurang kesabaran. Oh, okay. I see. Okay. So it's not too Saya bad, ya. Prof, misalkan selama ini kita merasa apakah mungkin karena kita tidak memperhatikan diri kita sebelumnya. Jadi kayak minggu ini kan kita jadinya dapat homework dari Prof. Surya, jadinya kita perhatikan. Padahal mungkin minggu ini kita membaik, tapi kita merasa tidak membaik malah ya. Ya, so spiritual ialah untuk lihat balik apakah fikiran kita. Itulah asas spiritual ialah bahawa kita boleh dengar apa yang kita cakap dalam pemikiran kita, apa yang kita lihat di dalam dunia ini, ada sesuatu yang selalu memerhatikan sebagai witness. Jadi, oleh kerana kita minggu ini lebih spiritual, bahawa sekarang ini kita sedar, sebenarnya saya harus sabar, tapi saya tahu bahawa saya tidak dapat kesabaran. Itu satu realisasi yang begitu tepat dan begitu penting sekali. Baru saya boleh kawal, saya boleh meningkatkan kesedaran untuk sabar lebih. Kalau tidak, kebanyakan orang, kalau kita tidak memerhatikan pemikiran kita, maka kita terus akan hidup di dalam dunia ini tanpa fikir benda-benda seperti ini. So, yang asas ialah kita harus lihat balik apakah fikiran kita. Bagaimanakah fikiran itu wujud dan apakah fikiran itu corak fikiran kita itu. Itu semua kita haruslah memerhatikan daripada luar. Inilah asas spirituality, inilah asas spiritual. Jadi apa yang Ibu Ayu bagi tahu kepada ini hari ini adalah satu pengalaman yang penting sekali untuk kita. Wah, terima kasih Profesor Suresh, jadi semangat lagi. Ya. Ini asas. Oke, hal yang mendasar ya. Oke, terima kasih. So dalam minggu ini, dalam minggu lepas, mungkin kita tidak sabar, mungkin kita marah 2, 3 kali, 4 kali. Kita kira di dalam satu buku kita boleh tulis berapa kali kita marah, berapa kali kita cepat naik angin dan sebagainya. Tapi minggu ini, minggu lepas kita 6 kali, minggu ini 4 kali. Dan minggu yang akan datang 2 kali macam tu. So kita kurangkan itu, jadi dengan itu kita sedang memerhatikan pemikiran kita. Ya, terima kasih Prof. Ya, jadi ini terima kasih. Jadi ini titik tolak kemajuan malah ya. Ya. Saya Prof. Tadi saya sempat bicara dengan saya sempat ngobrol dengan Bu Juliati, beliau juga ada pengalaman. Mohon Bu Juli tolong sharing langsung Ibu Sairam. Sairam. Sairam Ibu. Sairam. Om Sairam, Prof. Suresh. Sairam semuanya. Sairam. Terima kasih Bu Kadek. Saya sebenarnya ingin sharing ya. Selama ini setelah saya mengikuti satsang Sairama, saya selalu dalam keseharian seperti itu, pagi-pagi itu dalam doa pagi di bawah saya ingat ini tentang afirmasi 5 kata-kata yang selalu saya lakukan setiap hari. Jadi kata-kata itu seperti 1, aku adalah Tuhan,
aku tidak berbeda dengan Tuhan. Kemudian aku adalah Akanda para Brahman, Maha Mutlak, tertinggi dan tidak terbagi. Aku adalah Satchit Ananda, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan. Kecemasan dan kesedihan tidak pernah mempengaruhi diriku. Aku selalu penuh sukacita, ketakutan tidak pernah memasuki diriku. Afirmasi itu selalu saya lakukan setiap hari waktu sembahyang pagi setelah suprabhatam. Jadi saya selama ini setelah diminta oleh Prof. Suresh untuk sharing berdua-dua dengan pasangan, saya juga melakukan afirmasi ini berdua saling berpandangan dengan pasangan saya, suami saya, seperti itu di altar. Jadi saya selalu mengikuti saran bahwa saya harus mengemukakan bahwa saya cinta suami saya, I love you. Saya selalu bilang begitu setiap hari. Dan dengan melakukan hal itu, sepertinya saya merasa kemurnian, ketekunan, dan kesabaran saya mengembang dalam diri saya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, tentu setelah itu kita beraktivitas, banyak berhubungan dengan orang-orang, terkadang kita mempunyai berhubungan dengan orang, kita merasa tidak sabar seperti itu karena orang tidak mengerti kita apa yang kita mau. Tetapi setelah mengingat afirmasi itu bahwa kita adalah Tuhan dan kita harus menyelaraskan itu dalam keseharian kita menjadi seperti punya lampu yang mengingatkan kita untuk menjadi lebih terkontrol seperti itu. Om Sairam, itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Sairam. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Afirmasi itu begitu penting. Itu afirmasi yang diberikan oleh Bhagawan, dan Ibu selalu doa macam ini bahwa Ibu itu boleh dapat lihat kesan. Bagus, begitu bagus sekali. Ya. Luar biasa Ibu. Jadi dengan mengafirmasi diri itu malah kita lebih gampang untuk lebih pure, untuk menerapkan 3P tadi ya, kemurnian, ketekunan, dan kesabaran. Ibu sangat menginspirasi. Terima kasih Ibu. Oke, Prof. Suresh, saya bacakan sharing yang masuk melalui WhatsApp. Ceritanya begini, ketika awal menghadapi segala tantangan di tempat kerja, awalnya terasa sangat berat. Kayaknya nggak kuat dan rasanya tidak ingin melanjutkan lagi perjuangan. Tantangan dari segala penjuru, baik dari rekan kerja dan orang-orang sekitar, serta orang yang kita layani sangat berat. Kemudian, namun ketika berusaha menjaga kemurnian, mengizinkan Bhagawan terlibat, kemudian dengan lebih tekun dan kesabaran, banyak masalah yang justru dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Kerja menjadi terinspirasi, termotivasi, dan saling menghargai. Tantangan pun terasa lebih ringan. Kerja menjadi lebih bahagia dan lebih bisa menerima semua keadaan serta menjadi lebih bersyukur. Sairam. Seperti itu Prof. sharingnya. Ya, bagus. Ya, Bapak Ibu yang lain mohon berkenan juga untuk berbagi pengalaman ketika menghadapi cobaan dalam menerapkan kemurnian, ketekunan, dan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sairam. Ya, Sairam Eka Pramudia. Terima kasih, Prof. Suresh. Terima kasih. Pengalaman saya justru pada saat saya menyadari harus meningkatkan kesabaran, pada saat itulah saya diuji. Saya kebetulan berhubungan dengan satu instansi, akibat kesalahan memberi penjelasan, itu berdampak uang yang cukup besar, hampir 2 juta saya harus membayar. Padahal itu adalah informasi dari pegawai perusahaan itu. Nah, pada saat itu saya sudah tahu saya tidak boleh marah. Saya sudah bilang saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh marah. Tetapi karena harus membayar 2 juta itu, wah gimana caranya
tidak marah, padahal dia yang salah. Saya ajak bicara baik-baik, dia tetap menyalahkan saya yang salah. Akhirnya dalam hati saya minta izin, saya harus marah. Saya marah dan akhirnya perusahaan itu membebaskan saya dari kewajiban membayar 2 juta akibat kesalahan dari pegawainya. Begitu. Nah, pada saat itu saya juga merasa menyesal, tidak nyaman. 1 hari itu tidak nyaman sama sekali karena saya marah kepada pegawai perusahaan tersebut. Begitu Prof. Suresh. Kira-kira untuk mengurangi rasa penyesalan itu bagaimana ya Prof? Sairam. Jadi Sairam. So kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris macam mana? Tolong. Sis Ayu boleh? Sister Ayu. Oh yeah, Sairam. So basically, just like when he tried to be patient, and then there's a challenge that made him get angry at that time, and then after that he felt guilty. So how to cope with this feeling? Ya, so artinya bila kita sabar, kita ada banyak dugaan. So yang pertama sekali kita harus faham bahawa emosi kita haruslah di dalam kawalan kita. Tetapi kebanyakan kali oleh kerana ada sesuatu yang mungkin kita cakap atau tercakap ataupun ada orang lain tercakap, mungkin reaction kita begitu kuat. So bila kita reaksi, bila kita melaksanakan apa-apa perbuatan ataupun ada reaksi seperti ini, apa akan berlaku ialah kita lepas itu kita akan jadi mungkin kita rasa salah tentang percakapan itu. Ini ialah satu sistem yang biasa. Orang yang mengalami seperti ini akan juga kesal dan kemudian mereka akan cuba tidak akan buat lagi seperti itu. Tetapi spiritual ialah kita tidak payah ingat pasal apa yang sudah berlaku. Tapi sekarang apabila sesuatu itu berlaku lagi, sekarang kita haruslah fikir bagaimana kita boleh menambahkan kesabaran lagi. So dengan bagaimana kita buat ialah dengan lebih devotion, lebih keyakinan daripada kepercayaan dan sebagainya. Jadi kita nampak bahawa kita menjadi lebih dan lebih sabar. Bila kita menjadi lebih sabar, dugaan yang sama akan berlaku, tapi dia tidak ganggu kita. Kerana kita ada kesabaran yang lebih besar. So, kita harus meningkatkan tahap kesabaran kita sehingga kan kita nampak bahawa segala gelombang di dalam laut, kita boleh berenang terus. So, kita harus tulis di dalam satu buku bahawa kejadian ini berlaku dan saya menjadi marah. So, ini kemarahan ialah sebab apa dan apa. Kemudian kita akan tuliskan itu supaya kita boleh lebih waspada kepada apa yang berlaku. So inilah cara bagaimana kita boleh membetulkan sistem kita supaya dia menjadi lebih sensitif dan bukan lebih reaktif. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih. Sairam, terima kasih Bleka. Sairam, Prof. Suresh, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ya. Oke. Pertanyaannya begini. Bila sebuah proyek tidak berjalan sesuai rencana, saya merasa tidak sabar. Saya ingin semua orang berjalan sesuai komitmen dan aturan yang berlaku. Tetapi kadang-kadang ada yang melanggar, sehingga saya merasa tak sabar, tidak tekun lagi, dan saya merasa tidak murni. Saya lupa bahwa suami adalah sang pelaku. Suami is the doer, bukan saya. Bagaimana cara mengatasi perasaan tidak damai, tidak bahagia yang timbul dari kondisi seperti ini, Prof. Sairam. Sebagai seorang bhakta, yang tugas kita ialah bukan saja melaksanakan tugas kita. Tugas kita juga ialah untuk menjadi alat untuk membetulkan keadaan ataupun
memberikan sedikit panduan kepada orang dengan kita. Jadi kalau projek itu tidak berjalan, satu, dengan sabar kita harus panggil balik semua orang yang terlibat, bermesyuarat, berbincang dan senaraikan apakah sebab-sebab mengapa ini tidak berlaku. Dan bagaimanakah tiap-tiap orang itu dapat menyumbang kerana kita boleh melaksanakan tugas itu dengan lebih baik. Jadi ajaran itu kita harus buat. Kita mesti menjadi instrumen untuk memberikan ajaran dengan baik, tapi dengan hati yang sabar, dengan hati yang tenang. Kerana kita ialah pada saat itu kita menjadi seorang guru. Jadi kalau semua boleh jadi tanpa kita, dan buat apa kita berada di situ? Kita berada di situ untuk memberikan panduan, untuk membetulkan keadaan, untuk menenangkan keadaan. Jadi ini kita punya peranan. Kita jangan harap bahawa semua orang akan faham bagaimana tugas itu dilakukan kalau diarahkan. Kita juga haruslah berikan mereka masa dan juga simpati, kasih sayang dan sebagainya supaya semua orang boleh dapat buat tugasnya masing-masing dengan penuh keyakinan. Inilah tugas kita. Ya. Saya dan Prof. Kalau kita berdiri di situ dan jerit ataupun tunjuk marah dan sebagainya, tidak guna. Apa pasal tiap-tiap kali kita marah, 3 bulan toksin itu akan berada bersama dengan. Jadi satu projek habis, tengok berapa kali toksin itu sudah tinggi. Jadi kita kena jaga tu. Iya. Terima kasih Prof. Tapi kan keadaan kadang waktu begitu cepat berjalan. Misalkan kita juga perlu mencari momen yang tepat untuk duduk bicara lagi dan luruskan masalah. Tetapi kan juga Prof bilang minggu lalu kita mesti cari momen yang tepat. Sepertinya momen yang tepat itu sangat lama datangnya sehingga keadaan sudah terlalu kacau gitu Prof. Ya, jadi artinya doktor bila kita lihat operation teater, bila kita masuk, doktor dan pakar-pakar akan bermesyuarat bersama-sama. Esok pagi doktor patient itu datang. Jadi kes ini memerlukan banyak darah. Mungkin kita kena bagi anestesia dengan lebih banyak lagi dan sebagainya. Banyak perbincangan sedang dibuat dan sebelum mereka buat operasi itu. So, persediaan itu penting. Apabila kita buat sesuatu, persediaan itu penting. Jadi bila persediaan itu penting dan kita sudah masuk ke gelanggang atau masuk ke tempat yang kita kena buat kerja itu, maka kalau ada sesuatu perubahan, persediaan itu boleh dapat menenangi masalah itu. Ya, saya Prof. Terima kasih. Itu pasal drama. Macam drama kita buat di Puttaparthi, banyak persediaan kita buat. Kadang-kadang kita di Puttaparthi Baba ajar kita, banyak ubah. Masa sudah ubah, tiba-tiba tempat itu untuk latih berubah, orang itu ditarik di sini, orang itu ditarik di sana. So banyak perubahan dibuat. Tetapi di masa saat-saat seperti itu, adakah kita keyakinan bahawa sesuatu yang mungkin lebih baik akan muncul? Itu ialah keyakinan. Itu artinya doership. Itu artinya dialah dua. Artinya di belakang minda kita haruslah kita mempunyai fikiran sesuatu yang lebih baik akan wujud. Jangan kita nak takut, jangan kita nak bimbang. Kita hanya satu alat sahaja. Ya. Okey, Prof. Apakah itu yang dimaksud dengan suami bilang love my uncertainty? Yes, love my uncertainty. Okey. Okey, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Saya Bapak Ibu ada yang adakah mau berkongsi? Saya Oke, bila tidak kita lanjut ke materi Profesor S. Oke, ya. Ya, kita sudah sudah cukup berbincang tentang yang lalu. Mari kita masuk ke materi selanjutnya dari Bu Lisadi. Mohon di-share. Sekarang slide yang kedua. Oke, siapa cakap? Ya. Nah, ini. Mereka yang, baca. Mereka yang. Ya, saya bacakan ya.
Mana syekam wajah syekam karma nyikam mahatmanam. Mereka yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya selaras sepenuhnya adalah orang-orang yang mulia. Kesatuan atau keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah hitam. Mereka mewakili Tritunggal, Brahma, Wisnu, dan Maheswara. Oleh karena itu, setiap orang harus berjuang untuk kemurnian ketiganya. Ambil contoh cerobong kaca yang ditempatkan di atas lampu teplok atau lentera. Setelah beberapa waktu, lapisan tipis jelaga terakumulasi di atas kaca. Akibatnya cahaya menjadi redup. Hanya setelah Anda membersihkan kacanya, Anda dapat melihat cahaya dengan jelas. Inilah yang harus Anda lakukan. Jelaga yang Anda temukan di atas cerobong kaca itu dapat diumpamakan seperti ego yang menyelimuti pikiran Anda. Sairam. Jadi ini ialah proses teknologi ya. Teknologi ialah perbuatan kita, pemikiran kita dan perkataan adalah mesti selaras. Dan ini ialah sebab kalau kita fikir sesuatu, buat sesuatu dan cakap sesuatu, artinya ini menjadikan personality itu berlainan. Bila personality itu sudah berlainan, maka ini akan kemurnian kita akan terjejas. So untuk selalu cakap, buat dan fikir sesuatu, ini ialah artinya di dalam satu keadaan yoga. Bila kita di yoga, artinya apa yang kita fikir, apa dan kita buat dan apa yang kita selalu capai mestilah selaras. So jadi di tiap-tiap saat kita haruslah selalu cakap benar dan cakap apa yang kita fikir di dalam hati dengan perkataan yang lembut dan sebagainya supaya orang boleh dapat terimanya. So di second paragraph, Bhagawan bagi tahu kita satu cara untuk lihat. Suami selalu, bukan suami sahaja, banyak guru-guru bila dia di dalam perbincangan mereka akan gunakan apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris analogy. Analogy artinya macam gambaran, cakap di dalam supaya kita boleh dapat gambarkan apa yang suami maksudkan. Jadi di sini Bhagawan bagi tahu kita bahawa tentang cahaya yang akan menjadi redup bila di lampu oleh kerana berakumulasi di atas kaca. So jadi dalam kaca itu kita nampak lapisan tipis, nanti dia tidak boleh kita tidak boleh nampak diri kita dalam cahaya itu. So Bhagawan gunakan analogi ini yang begitu baik sekali untuk memberitahu kita bahawa apabila kita hidup di dalam kehidupan, bila di dalam tiap pergi ke pejabat, di sekolah, di mana-mana, kita selalu hidup dengan satu identiti. Saya mau capai, saya ini, saya itu dan sebagainya. Tapi oleh kerana identiti ini yang kita hidup, kadang-kadang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, ego itu akan kita mungkin rasa saya besar, saya ini dan sebagainya. Bukan kita mau rasa macam itu, tetapi perasaan itu ialah sesuatu semula jadi yang mungkin kita akan ekspresikan di dalam dunia di luar. Jadi di situlah Baba cakap, oleh kerana ego ini, apabila kita hidup, maka lampu yang gelas yang terang itu akan dijadikan macam tutup. Lampu itu akan tutup, menjadi akibatnya cahaya menjadi lebih redup. Kemudian kita tidak boleh lihat cahaya diri kita. Kita hanya akan identify dengan dunia ini. Kita hidup dengan tanpa cahaya itu. So kalau tidak tanpa cahaya, maka kita tidak akan rasa penuh, kita tidak akan rasa selesai, kita tidak akan rasa gembira, kita tidak akan rasa bahagia. Maka segala kehidupan masa akan kita kejar mana saya dapat kesenangan, manakah saya dapat kebahagiaan. Tetapi dia tidak rasa kebahagiaan daripada diri kita sebab cahaya itu sudah menjadi redup. So inilah apa yang dimaksudkan bahawa kalau kita hidup dengan ego kita, maka kita tidak akan hidup dengan selesa dan bahagia. Ya, Sairam Prof. Tapi mungkinkah kita hidup tanpa ego, Prof? Okey, ego ini ada dua cara sebab kalau kita hidup
tanpa ego pun tidak boleh. Sebab bila kita pergi ke rumah pejabat, kita mesti datang balik mana? Kita mesti datang balik ke rumah masing-masing. So rumah, my house, itu arti my house. My house memberikan saya alat tuju. So my itu juga perlu, my itu perlu. Kalau kita tidak ada my, mungkin kita tidak tahu cara bagaimana mau sampai ke rumah kita. Bila kita habis bajan, you mesti ambil you punya pasang balik ke rumah. You tidak boleh cari pasang orang lain. You tidak boleh cari isteri orang lain ke suami orang lain. Suami isteri saya saja saya boleh ambil balik ke rumah saya. Apa pasal? Sebab ini isteri saya. I. So kalau kita hidup tanpa ego ini pun tak boleh. Kita mesti ada ego. Kita mesti hidup dengan ego. Saya hanya dapat 50%. Saya mau capai 80%. Apa arti? Apakah itu? Itu menunjukkan bahawa kita ada positif ego. Kalau positif ego artinya positif self-esteem dan sebagainya. Tapi yang penting sekali apabila ego itu ada, kitalah yang harus mempengaruhi ego kita supaya ia lebih kepada positif dan bukan kepada satu negatif yang akan meredupkan ataupun cahaya itu menjadi lebih redup. Ya, terima kasih Prof. Sules. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau berkomentar? Saya Prof, dalam hidup kita kan banyak ada kesusahan, ada banyak cobaan. Apakah itu cara Bhagawan untuk membersihkan ego kita sehingga kita lebih ini? Apa tuh? Artinya soalan? Okay, dalam hidup kita, in our daily life, we facing many difficulties, many sorrow, suffering. Is that the way our Swami treat us to reduce our ego or to purify us? Ya, so bila kita ada suffering, kita mesti tanya, okay, mengapa kita ada itu suffering? Apa pasal suffering ini berlaku? Siapakah yang betul-betul suffer? Saya suffer. Siapakah ini saya? Siapakah yang suffer? Saya ke, badan saya ke, siapa yang suffer? So, kebanyakan kesakitan dan sebagainya berwujud, ini memang wujud, tetapi kalau kita, saya sakit, saya ini, saya sakit, saya. So jadi saya, kesakitan itu akan menjadi lebih besar. Tetapi, kalaulah kita fikir pasal manusia yang lain. Saya juga sakit, tetapi saya lihat orang lain itu lebih sakit daripada saya rasa saya punya sakit tidak ada banyak. Orang yang, Bapa, bagilah saya kasut, saya mau kasut yang baik, saya mau Nike, saya mau. Dia menangis. Dan bapa itu cakap, you menangis pasal mau kasut yang baru. Tapi tengok itu budak. Dia menangis kerana tidak ada kaki. So bandingkan dengan orang itu, you are better than the person. So, kesakitan kita ialah selalu kita bertumpu perhatian kepada diri kita. Jarang kita bandingkan kita dengan orang lain yang dalam keadaan yang lebih teruk daripada kita. Mengapa kali ini ada banyak bunyi di dalam mic? Ya, itu di unmute tanpa sengaja, Prof. Oh. Without intention jadi di unmute. Oke. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau sharing, silakan. Prof, selamat silakan, malam. Prof. Ya. Sairam. Silakan, Bro. Dengar suara saya, Sis? Ya, jelas, Bro. Silakan lanjut. Hujan deras soalnya. Oke, Sairam. Jadi ego itu kadang-kadang ada relasinya sama percaya diri gitu, Prof. Kita harus mengambil satu keputusan atau decide dengan percaya diri. Tapi di situ ada ego juga, Prof. Bagaimana itu? Ya, kepercayaan Bhagawan bagi tahu dengan dalam satu diskurs, Bhagawan bagi tahu diri itu terdiri daripada dua. Satu ialah capital S, iaitu self. Satu ialah kecil s, iaitu self juga. So dua-dua ialah self dengan besar, self yang kecil. So bila kita nak keyakinan,
kita harus percaya kepada siapa? Percaya kepada big S, iaitu big self. So di dalam kita ini bukan kita percaya banyak tentang kebolehan kita ataupun percaya sangat dengan kepintaran kita ataupun ilmu kita. Tapi kalau kita betul-betul percaya kepada bahawa kita memang ada Tuhan di dalam kita dan ketuhanan itulah yang saya percaya, maka kepercayaan itu, keyakinan itu menjadi lebih besar. Bila keyakinan menjadi lebih besar, maka kita akan mempunyai sesuatu tenaga yang lebih luar biasa daripada sesuatu. Dan masa bila kita percaya sangat kepada diri kita itu yang self yang besar, maka satu kualiti yang akan timbul ialah rendah diri. Kita akan buat semua tetapi kita fikir apa yang sebenarnya berlaku ialah Tuhanlah yang membuatnya, bukan saya. Jadi walaupun pencapaiannya luar biasa, tapi dia sanggup tidak akan mengambil apa-apa kredit kepada dia sebab dia fikir bahawa semua dibuat oleh Tuhan. Semua saya hanya satu alat sahaja. Saya adalah seorang dummy sahaja. Dialah yang gunakan saya untuk capai sesuatu. Nanti. Masa? Ya. Sairam. Sairam, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bro Perkas. Adik-adik co-host, tolong dibantu unmute yang lolos ya. Prof. Suresh ada pertanyaan yang masuk ke jalur pribadi. Apa keterkaitan pikiran, perkataan, perbuatan dengan Brahma, Wisnu, Maheswara terkait dengan keselarasan? Ya, artinya apabila kita lihat Brahma, Wisnu dan Siva, orang fikir Brahma ialah Brahma, Wisnu ialah Wisnu, Siva ialah Siva, ialah tiga Tuhan yang berlainan. Walaupun kita anggap mereka berlainan, apa yang dimaksudkan ialah bila Tuhan cipta, kita panggil dia Brahma. Bila Tuhan yang sama preserve atau melindungi, kita panggil dia Vishnu. Dan bila Tuhan ialah gunakan memusnahkan atau binasakan apa yang kita ada itu, dipanggil Siva. Tetapi tiga-tiga entiti itu bukan berlainan, tetapi satu kuasa sahaja. Saya di rumah, saya dipanggil di universiti saya dipanggil profesor, di lain tempat dia saya center dia cakap brother, dan di rumah isteri saya panggil sayang ke apa ke. Jadi saya dipanggil dengan banyak nama, tapi saya satu sahaja. So macam itu, bila saya cipta dia panggil saya Brahma, tapi dia melindungi dia cakap Vishnu, dan bila saya destroy saya dipanggil Maheshwara. Tapi tiga-tiga itu ialah satu sahaja. So apa yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan, perkataan dan fikiran itu haruslah, walaupun kita fikir dia tiga-tiga berlainan, tetapi sebenarnya mereka haruslah satu sahaja. Bila satu itu masuk ke dalam minda kita, itu dipanggil fikiran. Bila satu dikeluar di dalam dunia ini dicakap perbuatan. Dan apabila dia daripada mulut suara dikeluar, maka ini dikatakan perkataan. Tapi tiga-tiga itu walaupun keluar daripada badan, tetap nampak macam berlainan, tapi sebenarnya hanyalah satu. So suami menggunakan ini sebagai satu contoh untuk memberikan bahawa tiga ini ialah bukan tiga kuasa yang berlainan, tapi tiga kuasa yang datang daripada satu punca. Ya. Sairam. Terima kasih Prof. Ini tumben kita ketemu pikiran, perkataan dan perbuatan disandingkan dengan Brahma, Wisnu, Maheswara. Ya. Jadi oke. Prof, apakah tidak perlu ditambahkan kata baik, misalkan pikiran baik, perkataan baik dan perbuatan baik. Jadi harmonis. Karena bisa juga pikiran buruk, perkataan buruk, perbuatan buruk, harmonis juga. Ya, bila kita selalu cakap perbuatan baik, perkataan baik, walaupun ini merupakan bahawa ada alignment, tapi yang utama sekali mengapa ini mestilah kerana dia harus bawa kita ke satu kesedaran yang lebih tinggi. Ini adalah teknik, metodologi. Apa yang kita mau capai ketuhanan kita. Apa yang kita mau rasa? Kita mau rasa atma kita. Apakah kita harus dapat sedar bahawa kita sebenarnya Tuhan. Jadi alat tuju kita ialah untuk pergi ke jalan macam seperti ini supaya destinasi kita ialah Tuhan.
Kita nak capai Tuhan tu. Jadi kalau kita buat fikiran jahat, perkataan jahat, perbuatan jahat, memang alignment, tapi kita tidak pergi depan, kita pergi belakang, reverse gear. So bila kita reverse gear, kita tidak akan capai destinasi kita. So itu sebab kita harus faham, apa-apa yang kita buat, sungai itu harus mengalir kepada laut. Ya. Berarti kita nggak pernah boleh lepas dari goal. Ya. Iya. Karena nanti kalau selaras tidak baiknya, maka kita akan menjauhi goal yang sudah kita tetapkan. Ya. Bila kita buat lebih meditasi, kita kadang-kadang satu hari bila kita tidur, kita boleh tahu, alamak, itu perkataan saya tidak harus buat. Itu perbuatan saya tidak harus buat. Malam bila kita tidur, semua ini akan berlaku di dalam fikiran kita. Sebab ini ialah artinya conscience. Apa yang dipanggil dalam bahasa Indonesia conscience? Kesadaran. Ya, kesadaran. Okey. Kesadaran is consciousness. Conscience artinya di dalam hati nurani. Oh iya, hati nurani. Terima kasih ya. Hati nurani. Hati nurani. So kita akan merasa bahawa sesuatunya tidak betul. So bagaimana kita tahu itu tidak betul? Maka sesuatu sistem kepada kita supaya kita betulkan apa yang kita ada itu, supaya kita terus jalan di dalam perjalanan yang kita terus perjalanan kita. Sairam. Ya. Sairam, Sis Ayu, saya sempat kehilangan sinyal. Oh, oke. Sairam. Ya. Terima kasih. Bapak Nasrus, ini ada yang raise hand. Bro Dwi. Bro Dwi ya? Ya. Sairam. Silakan Bro Dwi. Sairam. Om Sairam. Sairam, terima kasih Prof. Terima kasih. Sharing yang sangat luar biasa. Saya mau tanya tadi, kedengaran bagus nggak Mode? Ya, Mode dengar. Sairam. Ya, lanjut Dwi, lanjut. Saya mau tanya sedikit, tadi kan sharing tentang ego yang menyelimuti pikiran. Terus tadi Prof sempat menyinggung antara ego yang baik dengan ego yang buruk. Gimana cara kita mengidentifikasi ya, yang ego ini adalah ego yang baik dan itu adalah ego yang buruk. Saya khawatir di awal kita pikir itu adalah ego yang baik, justru ternyata hasilnya nanti itu malah menyeret kita ke dalam perbuatan yang tidak baik. So Bhagawan bagi tahu kita bahawa satu cara bagaimana ini kita boleh mengenal ialah dengan lagu dia. My life is my message, expansion is my life. Bhagawan nyanyikan. So artinya my life is my message, expansion is my life. So apa-apa yang kita buat dengan ego yang betul, selalu ada expansion of kesedaran. Kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih murni. Kawan kita punya surrounding, kita punya perbuatan yang baik itu menjadi tambah baik. Itu artinya ego yang positif. Sebab saya mau like Palu. Kalau kita tidak ada ego positif, tak boleh jadi. Ego positif artinya saya mau capai ini, saya mau berikan makanan yang baik, saya mau mendirikan rumah-rumah yang baik dan sebagainya. Mesti ialah ego yang positif yang memberikan kita dorongan dan motivasi untuk menyempurnakan projek itu sehingga kan satu dunia sudah faham dan tahu apa artinya Palu dan bagaimanakah para bhakta Indonesia sudah melaksanakan projek ini. So ini artinya ego positif. So ego negatif artinya macam mana kita apa-apa yang kita buat hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk nama, hanya kita buat sesuatu untuk mengharumkan nama saya sahaja. Itu artinya bila kita buat dan selalu kita buat dalam perkataan semua I did this, saya buat ni, saya itu. Kalau tak ada saya macam mana itu boleh terjadi? Artinya ini bukan expansion, ini contraction. Artinya kita sudah tumpu perhatian kepada saya sahaja. Itu artinya salah. Okay. You mau kahwin, tidak ada masalah. Tapi saya mau perempuan ini saja.
Saya mau perempuan. Okey, tanya ibu bapa. Saya tak kisah kalau ibu bapa bagi kebenaran ataupun tak bagi kebenaran, saya mau itu perempuan ataupun lelaki. So artinya kita itu adalah bukan expansion, itu bukan contraction. So, ya saya suka pada lelaki itu ataupun saya suka pada perempuan itu. Tetapi saya harus juga dapat kebenaran dan restu daripada ibu bapa. Saya mahu semua orang tua-tua saya, orang kampung semua tu merestui saya. Kalau saya dapat merestu mereka, saya tahu bahawa bila saya kahwin saya akan terus bahagia. Inilah ego yang positif. Bahawa selalu fikir pasal masa depan, selalu buat sesuatu untuk kebaikan orang lain dan sebagainya. Inilah cara kita buat. Ya. Sairam, Prof. Suresh, bagaimana Pak Dwi? Sairam, Prof. Terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Sairam. So ikut balik lagu saja. My life is my message, expansion is my life. Itu saja. No reason for love. Yeah. No season for love. Okay. Artinya you see, no reason for love. Artinya saya mau kasih sayang, saya mau beri sayang, ya. Tapi saya tidak ada sebab untuk sayang semua. Sekarang saya ada reason. Apa itu? Oh, dia isteri saya. Oh, dia anak saya. Ini anak-anak murid saya. Jadi ini semua reason. Tapi bila kita ada suami punya love, unconditional love, sekarang saya punya love tak ada reason. Tak ada sebab. Saya just love. I love everybody. I love everything. Apa pasal? Tak ada reason. Kemudian Bapa cakap, okay, ini love bagus. Bapa cakap, no season for love. Artinya, bukan love pagi and then petang tak love dan sebagainya. Tapi bila-bila masa, bila-bila season, bila-bila tahun ini, tahun selalu saya punya love konsisten sahaja. Artinya saya tidak tukar love saya. Wah. Bila kita sudah capai ini, no reason for love, no season for love. Apa akan terjadi suami? Apabila love saya capai tahap ini, apa akan jadi? Bapa nyanyikan, no birth, no death. Itulah. Jadi artinya tidak payah kita datang balik. Kita sekali boleh dapat moksha. Jadi sekarang kita harus tumpu perhatian bagaimana love saya haruslah no reason dan no season. Supaya saya tak mau no birth, no death. Ini sebenarnya lagu nyanyi, tapi banyak devotee, banyak para bhakta, no season for love, no season for love, no birth, no death, no birth, no death. Okey, nyanyi, sudah habis. Ini rahsia yang begitu besar sekali, tetapi jarang sekali kita contemplate. Prof. Suresh mesti berikan kita satu sesi khusus kupas satu lagu ini. Boleh. Ya, ini dalam sekali. Belum lagi ada satu janji, Prof. Itu Hari Bhajana Bina juga. Ya, Hari Bhajana Bina. Ya. Satu Wah. hari. Ya. Wah, so masih banyak nih. Prof. Suresh banyak hutang sama kita. Ya. Hari Bhajana Bina dengerin di YouTube. Ya. Ada rekaman. Tapi kan di YouTube bahasa Inggris, tidak semua bisa dengarkan penjelasan Prof. Suresh. Boleh. Oke, Prof, ini balik lagi ada pertanyaan tentang yang kita bahas tadi. Tentang keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti yang telah Prof jelaskan, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang paling dominan berpengaruh adanya ketidakselarasan? Not inharmonious. Karena sering kita tidak berani jujur dengan hati nurani. We are not honest with our conscience. Okey, dalam bahasa Inggeris macam mana kita sebut? Okey, Sister Ayu. What is the biggest factor that make it inharmonious between thought, word, and deed? Because we used to not very honest with our conscience. Okey. So artinya, bila kita ada satu wawasan yang lebih tinggi, for example, kalaulah kita nak betul-betul belajar dengan kuat, kalau kita betul-betul belajar, kita mau 100% dalam peperiksaan. Jadi bila kita mau 100% peperiksaan dan sekarang kita mau AAA dalam semua kertas kita, maka cara kita fikir,
ialah lain. Orang lain akan datang, orang lain jemput kita, kita punya fikiran, kita mau lari mau tengok televisyen dan sebagainya, tapi fikiran itu tidak akan, fikiran hanya akan bertumpu kepada bagaimana saya mau dapatkan A. Kemudian, apa yang saya katakan pada masa itu ialah semua selaras dengan fikiran saya. Dan saya tidak akan setuju untuk pergi main dan sebagainya kerana ini akan buang masa sahaja. Jadi saya saya akan katakan kepada kawan saya bahawa saya tak boleh main. So dengan ini perkataan saya ialah selaras dengan fikiran saya. Kemudian perbuatan saya ialah walaupun saya dugaan saya banyak, tapi saya tidak berikan masa kepada kawan-kawan saya dan saya hanya akan terus main dan saya akan terus belajar untuk supaya saya dapat A. Jadi apa yang penting sekali ialah apakah goal kita? Apakah wawasan kita? Kalau goal kita begitu tinggi sekali, maka kita tidak payah fikir. Fikiran, perkataan dan perbuatan mesti selaras. Kalau betul-betul kita mau capai. So sekarang para bakta mesti faham dan tahu bahawa bila kita hidup di dunia ini memang kita ada obligasi, kita ada komitmen dan sebagainya. Tapi kalau kita tiap-tiap orang fikir sangat bahawa sebelum kehidupan kita akhir di dunia ini, saya mau merelasikan siapa saya mau faham dan tahu apa arti itu atma dan sebagainya. Jadi saya mau capai matlamat kehidupan sebelum saya pejam mata. Kalau fikiran seperti itu sudah wujud, maka perkataan kita yang keluar dari mulut kita betul, pikiran kita betul, perbuatan kita betul. So, pikiran, perkataan, perbuatan ini bergantung dipengaruhi oleh apa? Oleh goal yang kita ada. Wawasan yang kita ada. Jadi adakah kita wawasan, purpose dan sebagainya tinggi dan mulia? Maka kita tidak rasa dan kita tidak payah fikir pasal ini tiga. Mesti kita akan mengalir ke laut kita. Ya, Sairam. Dan Sairama ini membuat kita menetapkan goal yang tinggi. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih. Ya. Sairam, Bapak Ibu adakah yang bertanya lagi? To sharing? Sairam? Masih? So minggu depan bila kita balik, exercise kita ialah bolehkah kita senaraikan tempat-tempat di mana kita cakap fikiran, perkataan dan perbuatan tidak selaras di dalam kehidupan kita dalam satu hari. Mana-mana tempat ataupun apa-apa pengalaman yang kita ada di mana kita rasa bahawa apa yang kita fikir, apa yang kita buat, apa yang kita kata itu tidak selaras. Maka kita catatkan itu dan kita cuba merelasikan mengapa sebab ini boleh berlaku. Sebab dengan itu kita akan lebih sedar tentang untuk membetulkan ini. Ya. Jadi kita minggu depan bawa tugas itu ya, Prof ya? Ya. Sairam, Sis Ayu. Saya hilang timbul internetnya, Sis. Iya, Sairam. Iya, Mbak Ude, Sairam. Oke. Silakan. Iya, tadi kita disuruh minggu depan kita coba mengidentifikasi ya. Ada kejadian di mana kita tidak selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan gitu. Itu sih ya. Seperti itu Mbak Ude tugasnya untuk kita. Kemudian di chat, ini ada pertanyaan. Oh iya, ada pertanyaan. Profesor Suresh, ini ada pertanyaan dari Bro Agus. Bisakah kita meminimalkan ego negatif kita dengan latihan sadhana? Can we reduce our negative ego by doing sadhana? Ya, so apa yang akan terjadi ialah bila kita meningkatkan lagi sadhana kita, maka nampak apa yang berlaku, cahaya kita yang menjadi redup itu, yang gelas, yang kaca itu
bila jelaga yang anda temukan di atas cerobong kaca itu dapat diumpamakan seperti ego yang menyelimuti pikiran itu, bila kita buat sadhana kita, jelaga ini akan menjadi kurang dan kurang, dan kemudian cerobong kaca itu menjadi transparent, lebih clear, lebih bersih, maka atma, cahaya atma itu kita boleh lihat, dan bila itu cahaya sudah lihat, maka kita tidak mau lagi lari cari kebahagiaan di luar. Di sini pun sudah ada kebahagiaan, maka kita akan teruskan sadhana kita dengan lebih keyakinan. Maka matlamat kita ialah sebenarnya bila kita pergi bhajan, sewa dan sebagainya untuk mengurangkan jelaga yang telah terkumpul di atas cerobong kaca ini. So, bila cerobong kaca itu sudah menjadi clean atau bersih, maka kita boleh lihat sinaran daripada atma kita. Jadi inilah matlamat kehidupan. Sudah kita lihat atma itu, dan lain daripada itu kita tidak kisah. Hari-hari kita akan buat meditasi, kita akan cuba cari sinaran ini dan mendalamkan pengalaman ini supaya kita boleh menjadi dan rasa ketuhanan di dalam kita ini. So sadhana itu penting. Jadi dengan sadhana ya, Sairam latihan spiritual. Ya. Ya, latihan. Prof, ada pertanyaan lagi. Ya. Kita tahu secara teori bahwa keharmonisan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, tapi sering kita melakukan kesalahan yang membuat kita merasa tidak nyaman karena di nurani kita tahu kita telah salah. Seberapakah pengampunan yang Bhagawan berikan bila kita melakukan kesalahan? Ya. Bagi suami, berapa keampunan itu dia akan bagi, berapa kira, mungkin 10,000, 1 juta kali dia ampun kita dan sebagainya. Mungkin saya tidak tahu. Baba tidak bagi tahu kepada siapapun. Tapi bagi suami bagi tahu apa tu, bahawa tak kisahlah berapa kali kita buat salah, berapa kali dia ampun. Tapi tiap-tiap kali kita buat salah, kalau kita betul-betul cuba membetulkannya, kalau kita meningkatkan kesedaran, buat sadhana supaya kita memang tekun untuk mengurangkan kelemahan kita, maka kita akan dapatkan apa yang anugerah. Anugerahlah yang kekayaan yang besar. Para bhakta mesti faham, bukan rumah besar atau kereta besar, bukanlah bapa, anak, isteri, semua keluarga, semua itu okey. Itu sebenarnya ialah sesuatu hadiah yang kita dapat di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang sebenarnya seorang bhakta mesti ada ialah anugerah daripada guru kita. Anugerah itu kalau kita ada, apa-apa yang kita mahu kita dapat, apa yang kita mahu kita akan diberi, dan apa yang kita mahu dia akan menolong kita untuk mengekalkannya. So grace is a very important thing. Anugerah Tuhan ialah yang paling penting dan paling baik. So segala usaha haruslah untuk mendapatkan lebih banyak anugerah, semakin banyak semakin baik, supaya anugerah ini akan menjadi dalam bank kita, yang kita akan deposit di dalam bank kita untuk masa depan. Anugerahlah yang penting. Iya, Sairam sangat clear, Prof. Terima kasih. Sairam. Ya. Sairam boleh? Ya, silakan Brisadi. Boleh bertanya ya? Ya, silakan. Ya, mungkin bagi saya untuk keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sepertinya kadang-kadang sangat sulit. Ya. Sebagai contoh, kadang-kadang kita lebih memilih kata-kata yang lain gitu ya. Sebagai contoh, sadhana vegetarian gitu ya. Kalau sadhana vegetarian ini kan kita sudah berpikir akan melaksanakan kehidupan yang lebih baik dengan vegetarian, itu yang ada di pikiran ya. Kemudian dalam perbuatan dulu artinya
kita pasti udah tidak makan daging, mengurangi gitu ya mereka. Cuman dalam pergaulan, misalnya di kantor gitu ataupun di klien, kita kalau kita mengatakan vegetarian, gitu, itu kan akan banyak perdebatan, akan ada ketidaknyamanan seperti itu. Kadang-kadang kalau kita bilang, oh ini untuk menghindari kolesterol gitu, mungkin akan menjadi singkat dan lebih nyaman gitu. Untuk saya sendiri kadang spontan memilih kata itu yang keluar gitu. Nah, ini mungkin mohon petunjuk bagaimana, apakah itu termasuk yang tidak selaras antara perkataan, perbuatan, dan pikiran. Ya, soalan yang baik, Sebenarnya apabila kita diabetik, for example, kita jumpa, jom kawan kita pergi di restoran tu, dan semua orang minum kopi, tapi kita sendiri tidak ambil kopi. Kita tidak ambil apa-apa sebab takut diorang akan letak gula di dalam kopi kita. Jadi kita just minum macam itu saja. So, mengapakah kita buat macam itu? Kita buat macam itu untuk kebaikan diri kita sahaja, bukan kebaikan orang lain. Jadi, sama seperti itu, bila kita vegetarian, kita ada satu kebaikan pada diri kita. Menjadi vegetarian ialah untuk memberikan mindah menjadi satwik, dan kita mempunyai banyak peluang untuk buat sadhana dan kita akan menikmati rezekinya. Tetapi, kalau kita di dalam satu keadaan dan di mana kita harus makan, yang pertama sekali, saya banyak 35, 45, 40 tahun saya vegetarian. Bila saya masuk pergi ke mana-mana pun, mereka akan tanya, Prof, makan, saya vegetarian. Okey, dia akan hidangkan vegetarian saja. Hari akhir di dalam pejabat saya, bila saya baru bersara, hari akhir tu kawan-kawan saya, semua staff saya, 60 staff saya, semua berikan makanan, satu makan besarlah di dalam pejabat saya. Masa itu saya pun hairan. 60 orang makan vegetarian makan pada hari itu. Bukan saja saya, tapi lain 59 orang pun makan vegetarian. So saya cakap, apa pasal you hidangkan hanya vegetarian saja? Dia cakap, kita selalu faham, bahawa Prof ialah vegetarian dan selalu kita makan non-vegetarian makan dan bagi sedikit vegetarian. Tapi hari ini untuk hormat kita mau semua sekali makan vegetarian. Artinya kalau kita selalu dengan prinsip kita dan selalu dengan apa yang kita benar-benar mau, kerana apa yang kita mau bukan untuk diri kita tapi untuk kebaikan kita supaya kita boleh meningkatkan kesedaran spiritual. Maka lama-kelamaan orang lain di luar tidak akan paksa kita dan mereka akan menghormat kita kerana kita lebih cenderung kepada sesuatu yang baik. Dan kemudian dengan ini kita akan faham bahawa apa yang saya fikir dan apa yang saya buat itu akan selaras. So sekarang saya fikir tapi apa yang saya buat mungkin berlainan sedikit. So dengan apa yang kita selalu meningkatkan kesedaran, maka perbuatan itu akan diikatkan dengan pikiran kita. So pikiran kita lah yang akan mempengaruhi perbuatan itu. So pikiran itu cakap, kita vegetarian, jangan takut orang lain pun ada di dalam meja, tak apa. Terus terang kita cakap. Kalau diorang tak bagi, tak apa. Saya tidak makan. Kita, you sendiri makan, saya akan minum. Just kita buat macam tu. Maka diorang akan rasa, kita akan bagi makanan itu. Okey. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Ya. Saya Ram, ada pertanyaan lagi nih di chat, tapi Japri, Mode, saya bacakan ya. Ya, silakan sisanya. Ya, pertanyaannya, seberapa pengaruh kalau kita mendoakan seseorang atau orang tua atau orang lain bisa mempengaruhi karma orang tersebut? Sebaliknya, jika ada yang mendoakan tidak baik, apakah itu akan berpengaruh kepada kita? So the question is, how could we influence others by our praying, for example, our parents, in terms of their karma? And also the opposite, how could people also influence our karma if they pray or
like pray something for us. Negatif. Negatively. Okey. Bila kita berdoa tentang dengan orang lain, kebaikan untuk orang lain, sebenarnya hati yang murni, yang betul-betul doa. Bila kita pikiran kita, perbuatan kita dan kita punya percakapan dan doa itu selaras, maka kita akan lintasi gelas yang kaca dan sampai ke lampu yang cahaya tu. Bila kita bersama dengan atma kita dan betul-betul berdoa kepada orang yang sakit, maka fikiran yang doa itu sampai kepada orang itu. Memang kita selalu dengan fikiran yang baik kalau kita buat sesuatu itu di dalam alam fikiran itu ataupun di dalam thought world, this prayers, doa itu akan sampai kepada orang yang sakit. Sama seperti itu, kalau kita selalu fikir, dia mesti binasa, kalau kita cakap macam itu, firstly, karma saya akan kurang sebab saya fikir negatif pasal orang lain. Itu sudah satu tanda di mana kita akan mengalami satu kekurangan di dalam karma kita So kita tidak haruslah fikir bahawa orang lain mesti sakitlah, mesti tak baik dan sebagainya. Itu pasal Baba bagi tahu semesta loka sukino bhavantu. Biarlah semua orang di mana-mana pun ataupun semua makhluk di dunia mana-mana pun selalu mesti sihat. Jadi bila kita fikir macam itu, artinya kita pun di dalam dunia ini kita pun rasa sihat. So apa yang kita doa untuk orang lain, kita pun boleh dapat macam itu. Jadi kita haruslah doa yang baik. Kalau kita doa yang negatif, kitalah yang akibatnya. Sebab karma kita akan menjadi lebih rendah. Dan kalau karma menjadi kurang dan kurang, maka ini artinya bahawa mungkin masalah lain akan timbul. So fikiran untuk positif, doa untuk positif ialah penting. Ada kala dulu bila saya ingat cerita bukan saja kepada orang, bila kita doa, Brother Jaga dengan dalam center kita telah doa kerana masa itu air tidak ada di dalam Malaysia kerana 3-4 bulan tidak ada hujan. Maka bila kita tidak ada hujan di Malaysia, bila kita tidak ada hujan, maka masa itu kita doa, panggil padri dan sebagainya. Dan bila padri itu doa dan para bakta sekalian pun doa, hujan turun lebat sehinggakan air naik di dalam bandaraya. So bila kita doa, bila kita bertumpu perhatian kepada orang lain ataupun kepada suasana dan sebagainya, ada kesan kepada manusia. So doa itu penting, tapi jangan kita doa buruk ataupun jangan kita doa yang tidak baik. Karma kita sendiri akan kurang. Oke, terima kasih. Jadi Profesor Suras, kalau kita mendoakan orang lain atau orang tua kita yang positif, orang tua kita juga akan tertolong. Ya, akan tertolong. Mesti. Ya, saya Ram. Ya. Kalau doa negatif itu seperti melempar orang dengan bara api. Ya. Yang paling pertama panas ya kita sendiri. Ya. Iya. Ya. Saya Ram, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan langsung. Ini ada lagi yang japri, yang ke pribadi. Bila tidak saya bacakan yang pertanyaan yang masuk. Nah, kembali kepada itu Prof, ketidakselarasan. Inharmonis. Jadi pertanyaannya, bila ketidakselarasan atau kesalahan telah terjadi, kemudian kita sudah menyadarinya, sejauh mana dampak pada hukum karma? Dan bagaimana menghapus karma yang baru saja berlalu? Di manakah peran dan rahmat Tuhan? So karma itu berlainan bergantung kepada jenis pikiran dan jenis perbuatan. Kalau saya fikir saya mau rompak orang itu dan bila jadi saya pun kata tipu dan sebagainya dan saya terus masuk ke dalam rumah itu,
Dan masa saya rompak tiba-tiba saya tidak tahu, saya pukul seorang lain dan sebagainya, jerit dan sebagainya. Maka ini adalah satu perbuatan yang kejam yang saya telah berlaku. Maka karma ini memang akan lebih daripada karma yang lain. So karma itu bergantung kepada jenis perbuatan, cara kita buat dan apakah yang kesan apa yang kita buat di dalam dunia di luar. Maka inilah yang cara bagaimana kita boleh mendapatkan ataupun akumulasikan karma yang buruk. Ya, Sairam Prof, terima kasih banyak. Ini titipan yang bertanya pasti sudah sangat jelas dengan apa yang Prof sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya masih ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan satu kejahatan, misalnya kita mau ambil satu barang, itu hanya sampai di pikiran, tapi belum satu perbuatan, apakah itu sudah ada karmanya, Prof? Ya, karma itu sebenarnya apabila kita belum buat lagi, maka itu pikiran pun akan menukar vibration kita. Pikiran pun akan ada pengaruh kepada aurah kita. Pikiran pun akan mempengaruhi electromagnetic radiation dengan di dalam badan kita. So, apabila kita buat sesuatu, tetapi walaupun kita fikir sesuatu yang baik buruk pun, maka ini pun satu karma, tapi karma itu bukan orang cakap terlalu kuat, tapi karma itu juga ada pengaruh kepada kita. So, tidak seharusnya kita buat sahaja. Tetapi apabila kita juga fikir sesuatu pun, kita akan dapatkan karma. Tapi karma itu bukan begitu teruk sekali, tapi itu pun juga karma. Prof, terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih Bro Perkas. Bapak Ibu, kita masih ada 15 menit lagi ya, Prof. Ya. Kita lanjut. Ya, silakan Bapak. Sairam, Mbok Kade. Oke, silakan, Bro. Ya, mau nanya nih sama Prof Suresh. Ya. Ya, Sairam Prof. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya kurang bagus. Iya, silakan. Dewasa ini saya merasa di lingkungan atau di masyarakat itu terkadang kebenaran itu menjadi rancu ya. Apa yang mayoritas dilakukan orang itu kadang-kadang menjadi kebenaran. Sebagai ya saya devoti kadang merasa bingung, merasa serba salah juga menghadapi situasi seperti itu. Karena dengan dalih biasanya yang begitu sudah biasa zaman sekarang, seperti itu biasanya. Jadi bagaimana menurut Prof Suresh menghadapi atau sabda begawan tentang kondisi seperti itu, Sairam? Sairam, terima kasih Bro Adi. Sister Ayu. Ya, Sis Ayu tolong Sairam. Ya, Sairam. The question is about nowadays many in our society, for example, many of the people perceive the untruth as a truth, something like that, and it makes us become more confused. And then sometimes the majority also perceive untruth as truth. And as a Sai devotee, maybe what is your suggestion? So, to respond that situation. So di dalam kehidupan society kita, masyarakat kita tidak sebenarnya ataupun tidak harusnya faham dan tahu apa itu kebenaran. Jadi yang penting sekali, kita tidak harus fikir mengapa dia fikir macam itu ataupun dia fikir macam itu ataupun society fikir macam itu dan sebagainya. Untuk kita satu sahaja, iaitu apakah perkataan suami, apakah instruction suami, apakah arahan suami, panduan suami, itu saja.
Jadi bila saya ikut guru dan saya ikut sahaja apa yang guru mahu, maka inilah yang kita harus hidup. Tapi dalam kehidupan mereka tidak akan faham dan tahu tentang apa yang kita, hala tuju kita, sebab kita sudah dipandu oleh orang lain, guru kita. Jadi bila kita dipandu dengan guru kita, mungkin guru kita akan bawa kita ke tempat lain di sebelum ini orang masyarakat belum lagi pergi. I'm talking about pengalaman. Jadi dengan ini kita harus faham dan tahu. Saya selalu buat macam ini. Kalau ada sesuatu yang berlaku, saya tanya saja. Bila saya meninggal, siapa akan datang? Kawan-kawan saya akan datang kepada saya atau bagawan datang untuk menyelamatkan saya atau untuk bawa saya ke tahap yang lebih tinggi di dalam alam yang lain? Siapa yang akan sebenarnya buat? Tentu ialah bagawan, bukan kawan-kawan saya. Jadi kalau saya sudah faham benda ini, maka saya punya action, saya punya diskriminasi akan menjadi kuat sehingga kan pilihan saya itu betul dan tepat. Saya tidak rasa ganggu dan saya tidak rasa gelisah. Saya mesti faham dan tahu bahawa segala perbuatan saya, selalu fikiran saya ialah bagawan bapa, suami punya arahan, suami punya panduan, suami punya guidance. Itulah yang kita mahu. Itu sebab mengapa kita habiskan banyak masa untuk faham benda ini di dalam buku ini. Kerana kita mahu sesuatu yang lebih dalam untuk pengalaman kita. Ya, luar biasa. Prof. Suresh, Bro Adi, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus sekali, Saira. Jadi kita sebagai saya devotee hanya cukup berpegang kepada satu saja, apa arahan suami. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir di sekitar kita berlaku ketidakbenaran, tapi kita mesti ingat saat kita meninggal nanti siapa yang akan bersama kita. Hanya begawan. Luar biasa, Sairam. Thank you, Prof. Thank you, Mbak Kadeng. Sairam, iya. Luar biasa sekali. Dan itu seperti bunga lotus ya, Prof. Ya, biarpun tumbuh di lumpur, tetap indah, mekar dengan keindahan. Itu memotivasi kita dan kita mau melangkah ke sana melalui satsang ini. Sairam. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Sairam sis, Sairam Pak Prof. Sairam Bapak, perkenalkan Bapak siapa? Saya Bakta di sini namanya. Iya, saya Usman dari Jambi. Oh iya Bapak, selamat datang Pak Usman, silakan Bapak Sairam, senang sekali Bapak. Saya mau menindaklanjut yang ditanya Bro kita tadi. Kalau kita, menurut Pak Prof tadi, apapun yang penting kita berpegang pada panduan dari suami. Apabila kita pegang panduan dari suami, tapi masyarakat itu tetap memusuhin kita, apa yang harus kita lakukan, sis? Tolong sampaikan dari Pak Prof, sis. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih. Kerana bila kita pegang kepada sesuatu, kita juga mesti mempraktikkannya. Bila kita mempraktikkan apa yang bagawan bagi tahu, kita akan dapat pengalaman. Dan bila kita ada pengalaman yang otentik ataupun yang real, maka ini ialah kebenaran. Dan kita jarang akan keluar daripada kebenaran ini kerana kita memang ada pengalaman. Jadi tidak kisah siapa yang kita berada itu ataupun di dalam kumpulan mana pun, apa-apa yang mereka cakap pun kita selalu tidak akan dipengaruhi kerana kita sendiri mempunyai pengalaman yang luar biasa. So pengalaman kita lah yang memberikan kita hala tuju ataupun panduan. So sadhana kita ialah untuk meningkatkan lagi sadhana kita supaya kita boleh merasa pengalaman ini sehinggakan kita tidak digodai oleh orang lain, diberikan dugaan dengan orang lain. Apa-apa yang berlaku kita terus akan terus meneruskan perjalanan kita kepada visi kita sebab kita mau buat ini, sebab ini adalah panduan suami. Masyarakat mungkin ada, dulu saya bagi tahu, dulu bila saya bila saya masuk satu saya bagawan suami 1985 bila saya masuk ke center dan sebagainya, saya sangat terharu dengan bagawan baba. Jadi saya buat banyak daripada pagi sampai petang. Kita ada banyak kerja yang kita buat hari Sabtu, hari Ahad.
saya akan pergi science center. So masyarakat datang pada bapa saya bagi tahu, saya rasa anak awak terlalu spiritual. Bila terlalu spiritual, sukar untuk cari perempuan untuk menjadi isteri. So kena jagalah cakap pada dia. So bila saya balik daripada center satu malam, bapa saya tanya, apa pasal you selalu pergi science center daripada kecil lagi. Kehidupan ada lagi, riwayatku ada banyak lagi nak capai. Masa kamu semua diberi kepada ini. So dia bimbang, dia risau pun. Tetapi apa yang masyarakat cakap pada masa itu ialah saya ini terlalu selalu saya. Dan banyak orang mengadu bahawa saya terlalu spiritual. Sebenarnya seorang ini sebegitu tidak begitu harus spiritual sangat. Dia mesti tahu ini, tahu itu dan sebagainya. Banyak itu. So untuk jalan ke kebenaran, dugaan itu ialah melalui masyarakat dan kawan-kawan. Dugaan kepada kita akan hanya diberi dengan kawan-kawan kita, keluarga kita, tapi kita mesti harus, masa dugaan itu pun kita sayang kepada orang yang beri dugaan itu, tetapi kita tidak harus beri laluan kepada fikiran lain selain daripada hanya mau fikir pasal peguam. So inilah cara bagaimana kita harus menghadapi kehidupan kita. Kalau kita selalu fikir bahawa ini semua orang cakap macam ini, semua orang cakap, maka artinya kita akan just masuk ke dalam fikiran dan hendak orang lain. So kita mesti mempunyai keyakinan bahawa ada suami bersama dengan kita dan segala panduan itu akan diberi oleh suami dan kehidupan saya hanya akan ikut ajaran seperti saya bawa. Sairam Prof, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Usman. Sis, ya. Sairam. Boleh sis nambah satu pertanyaan sis? Boleh Bapak silakan. Ini menyangkut keluarga sis, agak nyimpang sedikit dari keselarasan tadi sis. Saya pengen minta arahan dari Prof Suresh. Oke Bapak silakan. Saya kan sudah punya keluarga sis, punya anak. Nah apabila kadang saya anak kan ada satu pertentangan pendapat ini sih. Pertentangan pendapat menurut saya dia sebagai bapak yang benar, anak ngerasa dia yang benar sis. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai bapak sis? Iya. Sairam silakan Prof Suresh. Ya, Ayu apa itu? Yeah. He asked a question that he has a family and sometimes with his son or daughter, he has a different ideas or point of view how to handle this as a side default. So saya rasa perkara ini saya sudah pun buat, iaitu kalau kita nak mengeratkan tali perhubungan antara bapa dengan anak-anak, dia haruslah mendalamkan lagi meditasi. Seorang bapa itu mestilah mendalam lagi meditasi dan beri banyak lagi cahaya kepada anak-anak mereka masing-masing. Dan dengan ini barulah mereka akan ikut arahan apa yang kita mahu dengan tepat. So pertama sekali kita harus buat sarana kita. Kedua pula kita mesti cari peluang untuk cakap pada anak-anak. Kadang-kadang selalu dengan kumpulan kita tidak boleh memberi nasihat. Tapi apabila kita dapat dia di dalam satu bilik dengan sendiri, duduk sendiri, maka masa itulah kita akan masuk. Tapi bila kita masuk, janganlah kita sebut bahawa you tak baik dan sebagainya. Tapi kita akan meningkatkan lagi kesedaran mereka tentang quality positif yang sudah ada itu dan memberikan segala dorongan kepada dia supaya dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Jadi benda seperti inilah yang kita harus buat. Ya, Prof, terima kasih. Pak Prof, sedikit lagi Pak Prof. Boleh tidak kita meminta anak kita tuh untuk meminta maaf sama kita karena kita di pihak yang benar Pak Prof? Tak payah kita buat berapa kita. Mungkin dia akan ikut juga, tapi apa guna mereka buat kerana dipaksa. So lebih baik mereka rasa, bukan paksa tapi rasa. Rasa macam mana? Rasa kasih sayang saya, rasa bahawa kitalah yang bertanggungjawab,
rasa bahawa tanpa kita mereka tidak akan ada ke rumah dan makanan dan sebagainya. Jadi ini tidak patut dipaksa, ini tidak patut diberi, mereka harus rasa. Bila mereka rasa ini daripada hati mereka, satu hari mereka sendiri akan datang untuk minta maaf. Minta maaflah, saya tahu dulu memang bapa cakap pada saya bahawa ini langkah yang saya ambil itu salah. Tapi terima kasihlah sekarang saya sudah ubah. Jadi anak itu sendiri akan datang untuk bersalam dengan kita. Berarti kita orang tua harus kasih contoh yang bagus, Pak Prof ya? Ya, contoh yang baik. Meditasi bagi tenang. Bila dia orang datang saja, jangan jerit, jangan paksa, jangan kuat. Jangan cakap, oh you anak saya, kalau saya tak ada beri makanan, macam mana you mau jadi makan dan sebagainya. Jangan cakap seperti itu. Ada peluang beri sayang sahaja sebab mereka pun mengalami satu perubahan di dalam badan mereka kerana hormon dan sebagainya sebagai anak. Jadi kita harus juga beri mereka peluang, tetapi kita mesti faham bahawa di rumah ini ialah mesti ada sedikit peraturan, tapi peraturan itu haruslah kita beri dengan kasih sayang. Oke, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Sairam, Pak Usman, terima kasih banyak. Prof Suras boleh minta waktu lagi. Tadi ada Pak Komang Koheri mau tanya. Oke, satu lagi boleh. Satu lagi ya. Satu lagi aja. Silakan Bapak. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Saya sering ketika kita berjalan gitu ya, melihat ada di luar kehidupan kita itu, ketika misalnya ada ya saudara kita kurang beruntung, kita mengalami sebuah kayaknya kesedihan itu, dia itu masuk di dalam diri kita merasa terhanyut, akhirnya kita terbawa kesedihan walaupun kita sudah bantu. Nah, di situ saya sering kali akhirnya kok sering kali ada perasaan seperti itu gitu. Itu Prof, itu gimana itu? Terima kasih. Sairam. Pak Ayu. Sairam. Ya, Sairam Suras. He asked about many times or quite often when he walked outside, he found someone that less fortunate compared than him, and then he feels sad and become even really sad. So to empathy, even he could already help the unfortunate people. So how about this? Because it's quite often she feel like this. Okay, so pengalaman, terima kasih Pak Ayu. Pengalaman itu berkaitan dengan mesej apa yang di dalam sini, dalam apa yang kita baca di sini. Bagaimanakah kita boleh kaitkan pengalaman itu dengan ini, dengan apa yang kita baca, aspek ini? Sorry, Profesor Suras. Ya, artinya sekarang kita ditanya satu soalan, bagaimana kita harus bersimpati ataupun selalu empati dengan keadaan di luar. Okey, apakah di dalam ayat ini, apakah isi kandungan yang kita akan digunakan untuk memberikan maklumat tentang aspek yang dikemukakan tadi? Oh, jadi balik nih ya pertanyaannya dari wacana ini, bagaimana kita mengatasi keadaan tadi ya? Ya. Mungkin Mbak bisa atau so, bila kita keluar daripada rumah, kita nampak banyak orang mengemis, banyak orang dalam keadaan kelupuran dan sebagainya. Ini adalah satu kejadian. Hari-hari kita keluar, kita boleh nampak. Jadi, bagaimanakah kita harus menggunakan apa yang kita baca sekarang ini untuk memberikan satu solution ataupun satu tindakan yang baik kepada masalah yang berikut? Oke. Sairam, berarti kita ini Bapak Ibu semua, Profesor membalikkan itu kepada kita semua ya Prof ya? Ya. Untuk mengambil Sairam, kalau saya boleh ambil poinnya dari alinea kedua, ini Anda dapat melihat cahaya yang jelas. Jadi ibarat kita itu cahaya
yang di luarnya itu banyak gangguannya itu asap, itu bagaimana kita bisa remove dan tetap maintain kita punya cahaya. Itu mungkin poinnya gitu. Oke, sebenarnya apa yang kita lihat di luar ialah sebab hati kita sebenarnya sayang sangat dan sangat murni. Jadi kita boleh lihat kesakitan orang lain. So ini adalah satu tanda yang begitu baik sekali. Apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat pada saat itu kita buat sahaja. Tapi apa yang kita tak boleh buat, kita juga mesti ada kekuatan di dalam sistem kita sehingga kan kita boleh menanangi lihat keadaan seperti itu. Kalau tidak, tiap-tiap kali sesuatu berlaku, mungkin kita cuba beri duit ke apa ke, dan kalau tak cukup, kita pergi tanya pada saya brother, oh Sairam brother, you must do, you mesti ada buat. Jadi kita force orang lain buat itu pun tidak betul. So artinya ayat yang ini menunjukkan bahawa kita harus ada kebijaksanaan untuk mengerti apa yang kita harus buat pada masa itu dan juga apakah yang kita tidak boleh buat. Secara prinsip apa kita mesti. Jadi kalau kita dapatkan maklumat daripada semua orang, maka ini akan memberikan gambaran yang lebih tepat. Oke. Terima kasih, Prof. Sairam. Jadi Sairam, setiap langkah apapun yang kita ambil itu mesti didasari dengan kebijaksanaan. Ya. Ya. Sairam di situ. Okay. So ya, terima kasih banyak. Ya. Homework ialah kita lihat balik kepada adakah kita perbuatan dengan perkataan di manakah tempat-tempat kadang-kadang kita tidak sebut apa yang kita cakap dan apa yang kita fikir. Jadi minggu depan bila kita buat sesi ini, kita akan cuba revise balik apa yang kita belajar pada hari ini. Oke, jadi PR kita untuk kita sharing minggu depan di mana kita tidak terapkan ketidakselarasan ini gitu ya Prof ya? Ya. Pengalaman itu. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ini sudah jam 9.35 di Bali. Kita terpaksa harus tutup sesi kita yang ke-43 pada malam hari ini. Luar biasa sekali pencerahan yang Prof Suresh berikan untuk kita semua. Malam ini kita semakin kuat memahami tentang bagaimana kita keharmonisan pikiran, memaintain keharmonisan pikiran, perkataan dan perbuatan kita untuk mencapai goal kita yang sudah kita tetapkan, yaitu bersatu dengan Bhagawan. Jadi dan kita juga punya homework, punya pekerjaan rumah yang bisa kita sharing minggu depan dari apa yang kita bagi hari ini. Kita akan latih diri kita selama seminggu ini. Jadi semoga semuanya benar-benar bisa selaras dan semakin murni. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Suresh. Semoga sehat, bahagia selalu. Kita membimbing kita dan bertemu lagi minggu depan. Bapak Ibu semuanya, bila masih ada pertanyaan, mohon maaf belum bisa sampaikan pada kesempatan ini, boleh kirim kepada tim Sairama nanti. Jadi kita akan akhiri sesi kita dengan mengucapkan syukur kepada Bhagawan. Seperti biasa, kita hening sejenak dan panjatkan doa samasta loka sukino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Sairam. Sairam. Terima kasih Prof Suresh. Kita jumpa minggu depan. Sairam. Ya, Sairam. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang menghidupkan suasana. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat malam ini. Sairam, kita akan jumpa minggu depan. Sairam, Pak Koman, terima kasih.
Sairam. Pak Usman masih bersama kita. Terima kasih banyak Pak Usman. Senang sekali bersama Bapak malam ini. Pertanyaannya bagus-bagus, jadi dapat ilmu juga. Dapat ilmu banyak sekali. Sayang Bro Nyoman nggak bisa hadir malam ini. Bro Nyoman luar biasa sekali ya. Tapi model juga keren, nggak apa-apa. Berwarna. Sairam, Pak Presiden kita nitip pertanyaan sembunyi lewat jalur belakang. Sairam, Ligong, Sairam, Ibu Punapi, enak, Sairam. Pak Komang, Pak Usman, Sairam. Sairam. Lab tadi ya, Sairam. Ya. Senang beliau bersama kita dan semuanya juga, Sairam. Sairam. Ya. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi duta untuk membawa setidaknya 3 atau 5 teman lagi untuk gabung. Prof. Suresh sangat luar biasa sibuknya dan luangkan waktunya untuk membina kita di Indonesia. Jadi kita balas kebaikan beliau dengan ngajak teman-teman kita bergabung di sini. Sairam, ya. Sairam deh. Sairam, terima kasih. Pak Ketua. Pak Ratih, Pak Usli. BPS Kota Palu, siapa ini atas nama BPS Kota Palu? Pak Dibiang ya? Patut? Bukan. Pusat Statistik ya? Ya, Pak Dibiang. Senang bisa Pak Nanya, Kundra, Sairam, Bapak. BPS Pak Mampure, maaf belum ganti akun. Halo, Sairam. Sairam BPS Kota Palu, tiang Bu Nyoman Pure, maaf belum ganti akun. Sairam, salam kenal Ibu dari Palu. Semoga sehat semuanya. Sairam dari Palu juga. Sairam, Pak Prof, sehat selalu. Sehat selalu semua. Salam kenal. Salam kenal dari Sabang sampai